Percaya nggak rumah di Serpong 3 lantai harganya masih 600 jutaan? Ada nih, penasaran kan? Ikutin terus videonya ya. One dream, one vision, one goal. Nah, saya lagi berada di kawasan Park Serpong. Ini adalah fase kelimanya. Ini udah mau launching sebentar lagi. Nanti pemilihan unitnya di bulan Agustus. Dan saya pengen kasih lihat rumah tipe 3 lantainya, 3 top living. Nah, itu show unitnya di belakang saya. Yuk kita intip ke sana yuk. Nah, ini belakang saya ini show unitnya untuk tipe 3,3B. Dan ukurannya adalah 3,3 kali 12,5 meter persegi. Dan uniknya ini rumahnya udah 3 lantai. Ada banyak perbedaan ya konsepnya di rumah Park Serpong ini, dan ini benar-benar baru nih konsepnya. Kita lihat di sini. Nah, untuk di depan ini udah disediakan ada carport, dan ini lumayan panjang ya. Karena emang panjang rumahnya juga masih oke, 12,5. Nantinya di sini kita lihat ini udah cantik sekali untuk kanopinya. Ini sifatnya opsional. Jadi kita bisa beli udah plus include dengan kanopi atau tanpa kanopinya. Nah, untuk di sini kita lihat di area depan ini ada tangga. Tapi nanti baru akan saya ajak lihat ke atas. Karena ini memang konsepnya tangganya itu di depan rumah. Artinya apa? Artinya kita tuh bisa memanfaatkan rumah ini, bisa kita sewakan atas terpisah dengan bawah. Atau misalnya kita bawa sambil untuk kerja. Karena zaman now ini kerjaan udah nggak perlu kemana-mana, tinggal dari rumah. Dan ini bisa banget dilakukan di sini untuk tipe 3 top ini. Di bawah ini bisa kita jadiin studio, workshop, atau apapun. Nah, di atas itu tempat tinggal. Jadi masih dapat 2 lantai di atas buat tempat tinggal, 1 di bawah ini bisa untuk sambil kerja. Nah, kita lihat yuk ke dalam. Nah, kita udah masuk di lantai 1. Nah, untuk lantai 1 ini, kalau misalnya yang punya 2 mobil pengen jadiin ini garasi bawah, ini juga bisa. Ya, ini bisa dibuka lebar, mobil bisa masuk juga. Tapi kalau saya bilang sayang ya, kalau cuman sekedar buat parkirin mobil di area bawah ini. Karena area bawah ini bisa banget kita jadiin workshop, studio, atau tempat kerja kreatif ya. Nah, seperti di show unit ini. Misalnya yang mungkin hobi-hobi melukis ya, bisa jadi art galerinya dia. Atau yang jualan yang knitting ini ya, ini juga bisa banget loh di sini sambil ngajar orang nyulam atau apa, ini bisa dilakukan di area rumahnya, nggak harus di ruko, nggak perlu yang sewa yang mahal-mahal ya. Nah, di bawah ini jadinya memang area seperti ini aja, plong aja dapatnya. Nanti tinggal kita yang kreasikan sendiri. Dan di belakang sini ini masih dapat untuk area dapurnya juga bisa ya untuk di bawah sini. Jadi nggak yang asap dapurnya ke kamar tidurnya. Dan di belakang ini masih ada sisa taman untuk sirkulasi udaranya. Di lantai 1 ini tentunya udah disiapin juga ada area powder roomnya ya. Jadi dibikin pintu kamuflase seperti ini. Jadi bisa ada tempat toiletnya, toilet keringnya. Nah, sekarang kita cek yuk, kita ke lantai 2-nya. Nah, kita udah sampai di lantai 2-nya. Untuk lantai 2 ini terdapat area livingnya. Ini juga masih lega banget ya, karena kan kamarnya itu di belakang. Dan ini rumahnya panjang, jadi nggak ada masalah dengan dari sisi luasannya itu masih oke banget pengaturan layoutnya. Nah, di sini juga masih ada area sink ya, atau bisa buat kitchen atau, tapi biasanya ini kitchennya juga nih, ada kompornya kan ya. Nah, biasanya itu kalau rumah kecil itu anak-anak zaman now kayaknya jarang-jarang masak sih ya. Jadi ya dapurnya akan tetap rapi dan bersih ya. Tapi pun misalnya untuk masak pun ini udah oke banget, tinggal pasang exhaust aja di sini. Dan ini untuk area diningnya juga sengaja dikasih emang mejanya yang panjang begini. Ini mau menunjukkan bahwa memang masih muat lumayan oke nih di sini. Berarti kalau misalnya kursinya kita tata di sini bisa 6
masih muat 6 seater. Untuk dining areanya menurut saya ya oke banget. Dan di belakang saya ini ada kamar tidur. Nah ini bisa untuk kamar tidur anak ya. Jadi terpantau juga dari living, kita bisa liatin juga. Dan di sini karena rumahnya kompak, tentunya memang ruangannya ini harus kita siasatin. Memang harus penataan furniturnya ini harus disesuaikan dengan ukuran kamarnya. Dan di sini seperti di show unit ini udah oke banget ya untuk penyimpanan lemari bajunya bisa di belakang tempat tidurnya seperti ini. Dan ini masih dapat area untuk ruang belajarnya anaknya. Tapi kalau menurut saya di sini mendingan dimanfaatin untuk lemari full ya, karena nantinya atas pun masih bisa dijadikan untuk ruang belajar. Dan tentunya di kamarnya ini juga udah ada kamar mandi dalamnya. Nah untuk di rumah ini tipe 3 top living ini juga spesial banget ya menurut saya. Ini udah ada high ceilingnya dan ada skylight di atas ini full ya, jadi kaca. Jadi untuk rumah ini tuh udah modern banget, terang, semua ruangan dapat pencahayaan alami yang bagus karena ini kayak ini nih kamar tidur ini full glass di depan. Ini nanti pintu ya. Nah untuk unit yang saya review ini karena show unit dan dia berada di posisi hook. Di show unitnya ini dibuatkan kaca, tapi kalau misalnya yang badan ini nantinya akan tembok ya, tapi tetap akan terang. Kenapa? Karena sumber cahaya udah dari atas langsung ya. Ini masih pagi aja udah terang begini, gimana kalau nanti menjelang lebih siang pastinya akan lebih terang lagi rumahnya, terasa warm ya. Dan yang uniknya lagi ini rumah ini baru kali ini nih lihat ada tangga ke kiri ke kanan begini nih ya. Ke kirinya ini jadi tangganya ini misah nih ke ruangan yang terpisah. Ke kiri ini ke kamar tidur anak atau bisa juga kita jadikan itu study room. Nah sisi yang kanan ini itu ke master bednya. Sekarang kita ke sisi kiri dulu nih, ke kamar anak. Ini kamar anaknya juga nice ya, biarpun memang kesannya imut, mungil, dan ini memang berarti anak-anaknya masih yang kecil-kecil mungil nih ya. Anak-anak cewek ini untuk desainnya. Malah muat untuk 2 bed, sistemnya nggak bunk bed begitu tapi samping-sampingan ya, dapat 2 tempat tidur. Tapi tempat tidur ini lebih tinggi ya, jadi ada manjatnya dikit. Dan ini udah include nih semuanya, desain interiornya udah nyatu. Ada tempat pajangan, lemari baju juga dapat. Dan yang oke-nya lagi ini juga udah ada kamar mandi dalamnya. Nah sekarang kita udah ke kamar master bednya. Nah ini tangga tersendiri ya menuju ke master bedroomnya, ini terpisah. Dan untuk master bednya tentunya areanya lebih luas, lebih lega. Dan ini juga penataannya cantik banget ya. Untuk backdrop TV-nya di sini, meja rias yang juga bisa sekaligus berfungsi untuk tempat kerja ya. Dan di sini untuk area wardrobe-nya. Dan di belakang masih ada kamar mandi dalamnya. Nah tentunya untuk ukuran kamar mandi dalam di master bed ini lebih lega, lebih luas. Gimana rumahnya? Oke banget kan? Dan ini menurut saya ini worth it banget untuk dapetin rumah 3 lantai yang mana harganya masih 600 jutaan di Serpong. Dan ini deket banget ke Gading Serpong, nempel dengan Gading Serpong karena cukup 10 menit aja kita udah bisa ke Gading Serpong yang fasilitasnya udah super lengkap. Malah dari Scientia mungkin cuma 5 menitan aja. Dan untuk promo launching ini banyak banget ya, bisa kalian dapetin potongan, ada pembayaran tepat waktu untuk DP, bisa dapetin sampai dengan 8 juta dan juga DP-nya pun bisa sampai dengan 0%. Kalau nggak 0%, kamu bisa 2,5% aja. Dan untuk KPR nggak usah khawatir, nanti akan kita bantu. Dan tentunya untuk pembelian rumah di Park Serpong pada saat launching, untuk KPR akan lebih mudah karena ada instant approval-nya. Yang penting BI checkingnya clear. Jadi untuk cicilan pun masih sangat ringan. Jadi buat anak-anak muda, milenial maupun Gen Z dan yang udah pengen nabung properti, nah ini saatnya untuk mulai sekarang. Buruan hubungin karena launchingnya udah sebentar lagi dan pendaftaran
NUP atau nomor urut pemilihan unit ini udah berjalan. Jadi makin cepat, makin bagus bisa pilih unit lebih dulu. Kita tunggu ya. Langsung hubungin Juli di nomor ini ya. See you, bye-bye.